Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kakak ingin membacakan cerita dari salah satu sahabat perempuan Rasulullah SAW. Namanya adalah Zainab binti Muhammad SAW. Jadi Sayyidah Zainab adalah putri pertama Nabi Muhammad SAW dan Bunda Khadijah. Beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul. Sayyidah Zainab besar dalam lingkungan keluarga yang terhormat dan berada karena kedua orang tuanya adalah pengusaha yang sukses. Namun, itu tidak membuat Sayyidah Zainab bermanja-manja. Beliau justru rajin membantu sang ibu melakukan aktivitas rumah tangga, membersihkan karpet, mencuci piring. Seperti kamu kan? Sayyidah Zainab juga sangat sayang dan rajin mengasuh ketiga adiknya, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Zainab adalah ibu kedua bagiku, ucap Sayyidina Fatimah dengan bangga. Setelah dewasa, Sayyidah Zainab menikah dengan seorang pria berakhlak baik dan masih ada hubungan kekerabatan dengan Bunda Khadijah. Ia bernama Abul Ash bin Robi. Abul Ash bin Robi adalah laki yang baik dan penyayang. Mereka hidup saling mencintai. Hingga tiba masa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Sayyidah Zainab langsung mengikuti ayahnya. Iya, beliau adalah salah satu wanita yang paling awal masuk Islam. Saat itu suaminya sedang berdagang. Nah, ketika Abul Ash bin Robi pulang dari berdagang, Sayyidah Zainab mengajak suaminya untuk meluk Islam. Sayang, suaminya menolak. Hingga pada tahun 624 Masehi, terjadi perang Badar di Madinah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Abul Ash bin Robi pun ikut berperang, tapi di pihak kaum kafir. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah, perang Badar berhasil dimenangkan oleh umat muslim, sehingga kaum kafir yang kalah menjadi tawanan pasukan muslim, termasuk Abul Ash bin Robi. Mendengar suaminya menjadi tawanan, Sayyidah Zainab menjadi iba. Lalu ia mengirimkan tebusan untuk suaminya, yaitu sebuah kalung hadiah dari Bunda Khadijah. Ketika mendapati barang tebusan tersebut, Rasulullah SAW menangis. Beliau tahu bahwa itu adalah kalung kesayangannya Zainab. Akhirnya Rasulullah memutuskan meminta izin kepada para sahabatnya untuk membebaskan Abul Ash. Kaum muslimin yang mengetahui kesedihan hati Rasulullah SAW sepakat untuk mengembalikan kalung milik Sayyidah Zainab dan membebaskan Abul Ash bin Robi. Namun Rasulullah SAW memberikan sebuah syarat, yaitu mengembalikan Zainab kepada Rasulullah karena Zainab dan Abul Ash tidak seiman. Maka dengan berat hati Abul Ash bin Robi menyetujuinya. Tentu Sayyidah Zainab bahagia mendengar suaminya pulang. Namun ia juga bersedih karena harus berpisah dengan suami yang sangat ia cintai. Disinilah keteguhan iman Sayyidah Zainab diuji. Masya Allah, ternyata kedudukan Allah dan Rasulnya tetap paling tinggi di hatinya. Ia rela berpisah dengan orang yang sangat ia cintai demi menaati syariat Islam. Akhirnya, kembalilah Sayyidah Zainab ke rumah Rasulullah SAW ayahnya. Ia tinggal terpisah dari suaminya. 5 tahun kemudian, ketika sedang berdagang, pasukan muslim berhasil mengamankan harta milik orang kafir. Salah satunya adalah barang milik dagangan Abul Ash bin Robi. Adapun Abul Ash bin Robi, ia berhasil melarikan diri. Ketika malam hari, ia pergi diam-diam menemui Sayyidah Zainab untuk meminta perlindungan. Pasukan muslimin akhirnya mengembalikan barang dagangan milik Abul Ash. Mereka mengajaknya untuk masuk Islam, tapi ia menolak. Betapa sedihnya Sayyidah Zainab. Setelah kembali pulang, Abul Ash bin Robi pun mengembalikan barang dagangan titipan para pembeli. Ia bertanya, apakah masih ada harta kalian yang belum aku kembalikan? Para pembeli dan pedagang itu menjawab, "Oh,
Engkau benar-benar orang yang mulia dan menepati janji. Semoga Allah berikan balasan yang baik untukmu. Nah, setelah semua urusannya selesai, Abul Ashmun berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Demi Allah, tidak ada yang menahanku untuk masuk Islam saat itu, kecuali aku khawatir kalian menyangka bahwa aku memakan harta kalian. Tapi sekarang aku masuk Islam." Dengan bahagia, Abul Ashmi Robi pun segera menemui Sayyidah Zainab. Rasulullah dan umat muslim menyambutnya dengan haru. Mereka lalu meneruskan hidup yang bahagia di bawah keimanan. Di tahun ke-8 Hijriah, Sayyidah Zainab berpulang ke rahmatullah setelah diuji oleh Allah dengan penyakit yang diderita. Abul As menangisi kepergian beliau hingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya turut menangis. Lalu Rasulullah SAW datang dalam keadaan sedih. Dan beliau berkata kepada para wanita agar mereka memandikan jenazah Sayyidah Zainab. Setelah prosesi mandi selesai, beliau memberikan kain penutup untuk dipakaikan kepada Sayyidah Zainab. Tak lama setelah kepergian Sayyidah Zainab, sang suami pun meninggal dunia. Kasih sayang mereka akan melanjut di surga, insya Allah. Selamat beristirahat wahai Sayyidah mulia. Cintamu pada seorang hamba tak mengalahkan cinta tertinggi untuk Allah dan Rasulnya. Nah, adik-adik, siapa yang paling kamu sayang? Ayah, ibu, kakak, adik, kakek atau nenekmu? Siapapun yang kita sayangi, sayangilah karena Allah. Dan cinta tertinggi kita haruslah untuk Allah, Rasulnya, lalu kepada kedua orang tua kita. Seperti Sayyidina Zainab. Di sini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar hati kita tetap beriman kepada Allah. Yuk kita baca sama-sama. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinika. Artinya, ya Tuhan kami yang maha bolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku untuk selalu berpegang kepada agamamu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mendengar cerita kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.